Mari sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menolong kami, memelihara kami sampai saat ini. Pada saat ini, kami akan memulai pelajaran kami. Pimpin kami, sertai kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini, kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran ini peserta didik memahami bahwa hikmat dan pengetahuan bersumber dari Tuhan, sehingga sikap yang benar yang harus ditunjukkan adalah tunduk kepada kehendak Tuhan. Materi hari ini adalah tentang pertumbuhan aspek intelektual. Anak-anak, mungkin kalian pernah mendengar tentang AI, sebuah kecerdasan buatan dan berteknologi tinggi dipasang pada komputer atau mesin, sehingga komputer atau mesin tersebut memiliki kecerdasan layaknya manusia. Penggunaan AI bisa dijumpai di beberapa bidang. Yang pertama, kalau anak-anak suka bermain game, maka pasti tidak asing lagi. Saat kita bermain game, kita bisa saja berhadapan atau melawan komputer tersebut sebagai lawan main kita. Tapi tidak hanya di dunia game. AI juga digunakan di sektor atau di bidang pertahanan. Jadi sekarang ada pesawat tanpa awak, dia bisa terbang kemana saja untuk mengintai musuh tanpa ada pilot yang menumpangi pesawat itu. Tapi AI juga dapat digunakan di dunia perfilman. Jadi kalau Anda tertarik dengan film Avengers, maka seringkali di situ ditampilkan penggunaan AI dengan teknologi yang tinggi. Tapi sekarang yang banyak digunakan dalam sektor pendidikan, dengan proses pembelajaran jarak jauh, mau tidak mau orang akan berusaha untuk memanfaatkan teknologi untuk belajar secara jarak jauh. Dan ini salah satu kegunaan atau penggunaan dari artificial intelligence. Poin saya dari menunjukkan gambar-gambar ini adalah bahwa semua yang dirancang ini selalu menggunakan kemampuan berpikirnya untuk menghasilkan sesuatu produk yang menarik. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan semakin tinggi disebabkan karena orang terus berpikir, orang terus mengasah kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan digunakan oleh khalayak ramai. Jadi, seorang dikatakan telah dewasa secara intelektual, dewasa secara pengetahuan, secara pikiran adalah ketika dia mampu menggunakan akal budi untuk melakukan penilaian tentang benar tidak sesuatu sehingga menjadi pertimbangan yang matang dalam menghadapi masalah atau mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Jadi bicara soal dewasa intelektual berarti bicara soal bagaimana kita mempertimbangkan segala sesuatu, kemudian kita mengambil keputusan yang tepat akan sesuatu yang kita pikirkan tersebut. Bagaimana supaya kita meningkatkan kemampuan intelektual, kemampuan berpikir kita? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah bertambahnya informasi. Dengan banyak membaca, mendapatkan informasi sebanyak mungkin, kita menjadi orang yang mampu merefleksikan segala sesuatu. Yang kedua, banyak pengalaman dan latihan memecahkan masalah sehingga
cara berpikirnya proporsional. Banyak kita latih, banyak mencoba untuk memecahkan masalah, kita atau pengalaman kita menjadi lebih bertambah. Jadi nggak ada orang pintar tanpa usaha, nggak ada orang sukses tanpa usaha. Supaya kita terampil dalam sebuah bidang, ada proses yang namanya latihan secara terus-menerus. Maka untuk menambah pengetahuan tidak ada cara lain. Cara yang paling baik, yang paling penting adalah teruslah berlatih untuk mengasah kemampuan berpikir kita. Yang ketiga, adanya kebebasan berpikir. Menyusun hipotesis-hipotesis, menjejaki masalah, dan menarik kesimpulan. Jadi supaya menambah pengetahuan kita perlu yang namanya membuat hipotesis-hipotesis, membuat dugaan-dugaan. Mengapa coronavirus tidak pernah berakhir? Mengapa vaksinnya belum ditemukan? Apakah karena manusia kurang mampu berpikir dan lain sebagainya? Jadi melatih kemampuan kita untuk berpikir kritis. Dan dari situ dengan hipotesa-hipotesa itu, pertanyaan-pertanyaan itu, kita kemudian bisa membuat sebuah kesimpulan. So, kemampuan berpikir kita akan meningkat, kemampuan intelektual kita akan meningkat ketika kita secara terus-menerus berlatih, berusaha, dan meningkatkan kemampuan kita. Ada 4 pola pikir yang harus dimiliki oleh orang dewasa. Yang pertama, pola pikir positif. Jadi tipe pola pikir positif ini adalah mencari sisi baik dalam segala hal, cenderung mencari hikmah dari kegagalan, dan memandang baik sifat-sifat orang-orang di sekitarnya. Di cara berpikir positif ini adalah selalu melihat hal yang tidak menyenangkan, hal yang buruk, hal yang negatif dari sisi baiknya. Tidak gampang mengeluh, tidak menyesali kegagalannya, atau selalu memandang orang lain buruk, kurang percaya, dan lain sebagainya. Jadi ciri orang yang berpikir positif adalah melihat setiap masalah ada yang bisa dipelajari. Ada pengalaman berharga dari setiap persoalan yang dialami saat itu juga. Itulah cara berpikir positif. Yang kedua, cara berpikir proaktif. Seringkali pernah kalian mendengar tindakan menjemput bola. Jadi cara berpikir proaktif adalah tindakan inisiatif mendatangi bola. Jadi tindakan proaktif berarti berusaha untuk atau berinisiatif untuk menjemput, untuk mendatangi sesuatu. Jadi proaktif artinya pro terhadap sifat aktif atau terlebih dahulu. Dengan kemampuan pola pikir proaktif ini, seorang remaja bisa juga merancang masa depannya. Akan menjadi apa saya ke depan? Misalnya saya akan menjadi pengusaha. Maka untuk menjadi seorang pengusaha, ada langkah-langkah yang harus saya lakukan. Nah, cara berpikir inilah yang disebut dengan cara berpikir proaktif. Yang ketiga adalah cara berpikir kritis. Sebuah cara menganalisa atau mengevaluasi sebuah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat, atau komunikasi. Jadi orang dengan kemampuan ini tidak gampang untuk memberikan informasi kepada orang lain sebelum dia yakin dengan informasi tersebut. Jadi informasi yang diperoleh akan dianalisa, akan dikomunikasikan, lalu
ketika dia sudah yakin bahwa informasi itu tepat, maka informasi itu akan diteruskan kepada orang lain. Nah, banyak orang sekarang ini yang sering sekali terjebak dalam hal-hal yang biasa disebut hoax. Kenapa terjadi? Karena tidak mengembangkan pola pikir kritis ini. Informasi yang diperoleh tanpa analisa, tanpa mencari tahu apa betul informasi ini, langsung diteruskan kepada pihak lain. Dan ini sebetulnya menyebarkan hoax. Jadi, pola pikir kritis ini adalah pola pikir yang harus kita miliki untuk menghindarkan kita dari berbagai konflik. 4. Pola pikir komprehensif. Berpikir secara menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang. Jadi, orang dengan tipe ini tidak akan mengambil keputusan dengan gegabah, melainkan dia mencari banyak solusi, mencari berbagai sumber, dan kemudian mengambil keputusan yang bijak. Berpikir komprehensif berarti mempertimbangkan berbagai hal, seperti apa yang menyebabkan hal itu terjadi, apa akibatnya untuk diri sendiri dan orang-orang yang terkait dengannya, lalu bagaimana cara melakukannya, kapan waktu yang tepat untuk mengeksekusinya, dan kapan bagaimana menyampaikan kepada orang lain, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi cara berpikir komprehensif adalah cara berpikir menyeluruh dan secara bijak sehingga mengambil keputusan dengan bijak dan tepat. Bertumbuh dan berpola pikir rohani. Kata Alkitab, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi sumber segala pengetahuan, sumber segala pemahaman adalah dari Tuhan. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, ingat bahwa bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah dari Tuhan. Yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 5. Seorang yang bertambah pola pikir rohaninya tidak terlepas dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Seorang Timotius dapat bertumbuh menjadi pribadi yang selalu berpikir positif, punya iman yang kuat karena ia belajar dari ibu dan neneknya. Ia belajar, dia berada dalam lingkungan yang mendukungnya untuk terus bertumbuh. Jadi lingkungan di sekitarmu akan menentukan apakah cara berpikir kita adalah cara berpikir yang dewasa. Yang ketiga, Lukas 2 ayat 41-52. Belajar dari Yesus. Ketika usianya masih anak-anak, 12-13 tahun, dia mau terus berusaha dan belajar. Jadi tidak ada dewasa secara pengetahuan, dewasa dalam hal rohani tanpa belajar. Yesus di usianya dia terus mengasah kemampuannya sehingga punya kemampuan untuk berkhotbah, kemampuan untuk mengajar dan lain sebagainya. Jadi menambah kemampuan berpikir adalah dengan cara berlatih, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini adalah, ingat, hikmat Allah jauh lebih tinggi daripada manusia yang paling jenius atau berhikmat sekalipun. Maka sikap yang benar yang harus kita lakukan adalah sikap tunduk pada kehendak Allah. Demikian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.